podcast Himaksi. Perkenalkan, nama saya Ananda Livia Ahmad sebagai host di sini, dan saat ini saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Hai Kak, apa kabar? Hai. Boleh kali perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Abdul Mujib Kurniawansah. Saya adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi periode 2021 periode 2022. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tampung di IG-nya Himaksi dari anak-anak akuntansi. Pertama-tama nih saya mau nanya nih Kak, gimana sih sejarah akuntansi itu? Sesuai sama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himaksi itu, awal mula berdirinya Himaksi itu pada tanggal 14 Agustus tahun 2000 ya. Tapi karena beberapa waktu kemudian itu semua himpunan di Unpad itu dibekukan, maka mulai kembali aktif lagi dari tahun 2016 sampai sekarang ini. Jadi awal mulanya adanya Himaksi itu dari tahun 2016 sampai dengan tahun ini. Ternyata udah lama sekali ya. Jadi kan di Himaksi itu ada logo tersendiri nih Kak. Iya. Apa sih makna logo tersebut untuk Himaksi? Untuk makna logo Himaksi itu yang pertama ada tulisan Himaksi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Nah, itu merupakan nama dari organisasi Himaksi. Nah, dan yang kedua itu ada gambar topi dan toga kan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Himaksi itu merupakan organisasi yang berada di tingkat universitas. Dan yang ketiga itu ada gambar buku dan pena. Artinya apa? Menggambarkan sifat organisasi Himaksi itu selalu berjuang di bidang akademik guna membentuk mahasiswa yang memiliki integritas dan intelektual. Dan yang terakhir itu warna emas. Warna emasnya itu melambangkan sebuah kejayaan dan berharganya ilmu pengetahuan. Jadi Mungkin itu dari makna dari logo Himaksi. Jadi logo Himaksi itu memiliki makna yang berarti ya Kak? Benar buat Himaksi. sekali. Nah, Jadi tadi kita udah ngebahas seputar sejarah akuntansi nih Kak. Sekarang kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akuntansi yang sudah ditampung di IG-nya Himaksi. Nah, pertanyaan pertama itu apa sih visi misi Himaksi itu Kak? Oke, untuk visi Himaksi sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Himaksi baik dalam bidang akademis maupun non akademis dengan menumbuhkan rasa kepedulian dan keterbukaan antara anggota serta menjalin hubungan dan kerjasama yang baik di internal maupun eksternal kampus dan kemajuan ilmu pengetahuan berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki. Nah, untuk mewujudkan visi itu pasti ada misi karena diantara misi Himaksi itu diantaranya salah satunya itu melaksanakan kegiatan yang mengembangkan kemampuan akademis anggota. Terus misi yang kedua menerapkan disiplin organisasi. Terus untuk misi yang ketiga membangun koordinasi yang baik dalam kepengurusan maupun kepanitiaan. Dan yang keempat menanamkan sifat terbuka pada para anggota sehingga tercipta kekeluargaan yang harmonis. Dan yang terakhir itu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak dalam maupun luar. Jadi visi dan misinya bagus juga ya Kak untuk Himaksi ini. Tentu saja ini sudah sesuai dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke Kak, berarti kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, berapa penting sih Himaksi dalam kampus itu? Untuk nafas dari sebuah Himaksi itu sangat penting. Karena kenapa? Karena Himaksi ini merupakan sebuah wadah untuk mahasiswa akuntansi di mana di dalamnya kita bisa berproses, bisa berinteraksi, bisa saling berbagi ilmu di dalamnya itu sendiri untuk melatih bakat dan minat mahasiswa baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi gunanya Himaksi itu di dalam kampus itu sangat penting ya Kak ya, Penting sekali. untuk menaungi gitu ya, menaungi anak-anak akuntansi ini ya. Nah, untuk selanjutnya nih Kak nih, kegiatan Himaksi di tahun ini apa aja sih Kak? Untuk program kerja untuk program kerja Himaksi di periode tahun ini sebenarnya ada banyak sih untuk program kerjanya. Ya, salah satunya ya podcast ini merupakan salah satu program kerja terbaru dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Dan mungkin insya Allah juga nanti kita akan melaksanakan webinar, terus pelatihan yang di bidang akuntansi sendiri seperti pelatihan aplikasi akuntansi dan lain sebagainya lah. Jadi banyak ya Kak kegiatan-kegiatannya. Banyak sekali. Yang penting teman-teman jangan lupa pantangin kita terus Stay tune di terus. IG Himaksi ya. Ini Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih Kak tipsnya menjalani suatu proker agar proker itu berhasil dan
Ya, sebenarnya kita sudah mendesainnya dari jauh-jauh hari, dari awal periode ya tentunya. Kita sudah memplanningnya dan setiap program kerja kita sudah tentukan siapa-siapa saja ketua pelaksananya. Nah, nanti biar dari ketua pelaksanaan tersebut mendesain acara-acara tersebut dengan baik. Artinya kita sudah memplanningnya dari awal. Nah, nantinya kalau kita sudah planningnya bagus, bisa menerapkan konsep A, konsep B, dan konsep D dan lain sebagainya, tinggal kita langsung eksekusi acaranya. Jadi intinya kita sudah memplanningnya terlebih dahulu ya Iya. Kak, sebelum acara itu berjalan. Nah, kan sekarang kita di masa pandemi ini kan nih. Terus proker kita juga banyak kan Kak. Gimana sih Kak caranya ngadepin pandemi ini sedangkan proker kita harus tetap dijalanin? Untuk kesuksesan program kerja di masa pandemi ini tentunya sebenarnya tidak ada kendala sih. Paling kita nantinya membuat konsep secara online gitu. Kalau misalkan itu dibutuhkan. Nah, kenapa harus secara online? Sebenarnya esensinya itu tidak berbeda dengan konsep-konsep tatap muka dan lain semacamnya. Karena yang kita butuhkan itu adalah esensinya. Masalah teknis bagaimana kita nanti menerapkannya. Jadi yang penting itu esensinya. Jadi kita nggak terlalu mempengaruhi ya Kak online atau enggaknya, yang penting kita tetap ngejalanin proker Iya, dengan lancar betul. ya Kak. Sekarang kan juga teknologi udah banyak ya Kak, jadi Ya, kita benar, bisa tetap lewat video call atau lewat Zoom atau lewat sebagai yang lain-lainnya ya Kak ya. Sudah banyak sekarang. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan Kakak udah menjabat nih sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi di Universitas Nasional. Nah pasti dong pengalamannya itu panjang banget dan pasti perjalanannya juga panjang. Gimana sih Kak pengalaman Kakak itu dari dulu sampai sekarang menjadi Ketua Umum Himpunan Akuntansi itu? Untuk pengalaman sih, saya mulai masuk di Maksi itu sejak tahun 2018 ya tentunya. Waktu pertama saya itu masuk di Maksi di divisi 3 di divisi sosialisasi dan publikasi tentunya. Di sana saya banyak mengalami berproses di dalamnya, juga belajar tentang banyak hal khususnya di bidang sosialisasi dan publikasi. Dan untuk periode selanjutnya saya itu masuk di Maksi di divisi 2 pendidikan dan kajian ilmiah. Nah, di situ saya berfokus dan berproses di dalam banyak bidang hal, tentunya di bidang akademik ya, yang berhubungan dengan akuntansi, di mana di sana saya banyak juga memperoleh banyak ilmu serta pengalaman. Dan akhirnya pada sampai saat kali ini saya dipercaya sebagai ketua umum untuk mengemban amanah, untuk mengemban juga di Maksi kedepannya bagaimana, itu saya dipercaya pada periode kali ini. Nah kan pasti kegiatannya banyak banget tuh ya Kak. Iya. Menurut Kakak nih kegiatan apa sih yang paling seru dan paling berkesan buat Kakak? Untuk kegiatan menurut saya sih berkesan semua, karena di dalam program kerja yang kita lakukan di Himpunan Mahasiswa Akuntansi ini tentunya dilakukan secara kekeluargaan. Maksudnya bagaimana di dalamnya itu kita kerjasamanya tinggi, solidaritasnya tinggi juga. Nah, makanya itu yang menambah kesan bagi saya jadi untuk melakukan program kerja tersebut. Nanti seru ya Kak ya? Seru. Untuk Tidak ada program kerja yang tidak seru di. Tadi kan kita udah ngomongin nih Kak keseruan kegiatan Himaksi. Nah sekarang nih teman-teman ada yang nanya nih Kak, ada yang kepo, katanya kapan mulai pendaftaran pengurus baru di Himaksi Kak? Untuk pendaftaran pengurus baru tentunya kita kan selama satu periode itu 2 semester kan. Mungkin nanti kita bakal ngadainnya lagi di bulan Januari tahun depan gitu, karena kita masih baru awal juga di periode Himaksi yang sekarang. Makanya nanti tunggu saja ya sampai info selanjutnya. Nah kan kalau masuk ke anggota Himaksi itu, sebagai kita menjadi pengurus Himaksi itu pasti ada syaratnya dong Kak. Apa sih Kak syarat-syarat kita untuk masuk menjadi pengurus Himaksi itu? Tentunya ada syaratnya ya. Yang pertama itu itu tentunya harus berstatus mahasiswa aktif akuntansi tentunya, dan minimal IPK itu 2,75. Itu syarat minimal IPK. Dan untuk batasan maksimal semester itu adalah semester 5. Jadi untuk semester 6 ke atas itu sudah melebihi batas persyaratan. Untuk persyaratan itu aja sih untuk mahasiswa akuntansi. Dan satu
lagi yang terpenting itu adalah berkomitmen dan mampu bertanggung jawab gitu. Nah, jadi teman-teman yang nanyain kapan dan syarat-syaratnya jangan lupa dicatat ya. Nanti kalau kita udah buka pendaftaran baru, kita bakal informasi dan stay tune di IG-nya Himaksi. Nah Kak, untuk kegiatan nih ada yang nanya, kapan sih Kak ada olimpiade dan webinar lagi? Untuk webinar dulu ya. Untuk webinar sebenarnya untuk tahun ini kita ingin menyelenggarakan beberapa webinar. Artinya mungkin itu minimal seenggaknya itu 1 bulan 1 kali lah, atau bisa mungkin 2 bulan 1 kali. Tentunya topiknya itu tidak jauh dari seputar akuntansi tentunya ya. Nanti insya Allah kita akan kabari. Yang sudah kita rencanakan itu adalah webinar tentang perpajakan dan tentunya juga ASP. Itu rencana awal kita. Mungkin nanti akan ditambahi lagi seputar webinar-webinar yang lainnya. Dan untuk olimpiade itu biasanya kita diadain setiap bulan Agustus. Itu kita sudah mendesainnya di acara UNAF, Universitas Nasional Accounting Fair. Itu merupakan acara besar dari himpunan mahasiswa akuntansi. Kenapa acara besar? Karena itu rutin setiap periodenya, dan di dalamnya bakal ada olimpiade seputar akuntansi. Bahkan di luar akuntansi mungkin kita bakal ngadain juga. Jadi udah tersusun nih Kak ya. Iya. Yang penting kalian stay tune aja di IG kita, jangan lupa di follow ya IG Himaksinya. Nah Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, bagaimana sih cara merangkul teman-teman akuntansi agar bisa bersatu tanpa memandang kata? Untuk masalah merangkul ya, sebenarnya itu kembali ke stigma masing-masing ya. Kalau misalkan nanti masih ada yang bilang kita kurang bersatu, mungkin itu stigma masing-masing. Nah, tapi kenyataannya di Himaksi ini kita menjalankan sebuah program kerja dan lain sebagainya. Itu kita tidak membatasi dari angkatan berapapun. Artinya ini terbuka lebar untuk semua jurusan angkatan dan itu mahasiswa akuntansi juga. Jadi kita tanpa batasan angkatan begitu. Jadi kita menyelenggarakan acara itu bukan hanya untuk angkatan segini dan segini, tapi seluruh angkatan boleh ikut dan ikut serta dalam peserta Himaksi gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, kan Kakak sebagai ketua umum himpunan mahasiswa akuntansi nih, pasti dong ada harapan-harapan Kakak untuk Himaksi ke depannya dan untuk pengurus-pengurusnya juga gitu kan. Apa sih Kak harapan-harapan Kakak itu di Himaksi tahun ini? Untuk harapan saya sebagai ketua umum tentunya saya berharap seluruh pengurus Himaksi itu bisa bersatu, artinya bisa saling bekerja sama, saling berkontribusi, saling melengkapi. Karena kenapa? Karena nantinya akan menjadi fondasi tersendiri bagi Himaksi agar nantinya Himaksi bisa lebih baik dan lebih maju. Tentunya seperti slogan dari Himaksi satu. Jadi apapun yang akan terjadi nanti ke depannya, gimana pun nanti, yang penting kita tetap bersatu ya Kak. Seperti slogan kita apa kan tadi? Himaksi satu. Akhirnya kita ada di ujung acara kita nih Kak. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast kita. Saya Ananda Livia Mat sebagai host. Saya Abdul Mes Kurniawansyah. Kami pamit, jangan lupa nonton kita di podcast selanjutnya. Himaksi satu. Maybach music. Can anybody out there hear